Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah pabrik yang dipenuhi ketegangan, Laila, seorang ibu tunggal, terjebak dalam tuduhan palsu yang mengancam masa depan hidupnya. Dalam bayang-bayang ancaman dan ketidakadilan, dia harus memilih antara melawan atau menyerah. Dengan segala yang dipertaruhkan, apakah Laila akan mampu membuktikan dirinya tak bersalah, atau justru terperosok lebih dalam ke dalam permainan gelap yang dibuat oleh orang yang seharusnya melindunginya? Temukan bagaimana keberanian dan tekad seorang ibu berjuang untuk mengembalikan haknya dalam kisah yang penuh drama dan pengorbanan ini. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat yang Anda tulis menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Laila adalah seorang wanita yang tangguh, penuh pengabdian kepada anaknya, Adit. Sehari-harinya, ia menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang bekerja di pabrik tekstil. Meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah, Laila selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Adit. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Laila sudah terbangun untuk menyiapkan sarapan sederhana bagi anaknya. Adit, yang masih berusia 6 tahun, selalu terlihat ceria meski mereka tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, dengan fasilitas yang terbatas. Laila tak pernah mengeluh, meskipun beban hidup yang ia tanggung terasa berat. Setelah memastikan Adit siap untuk berangkat ke sekolah, Laila bergegas menuju pabrik tempat ia bekerja. Di pabrik, ia bekerja keras sepanjang hari di mesin jahit, mengerjakan tumpukan kain yang harus diselesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Pekerjaan di pabrik tekstil memang penuh tantangan, dengan beban fisik yang cukup berat. Udara di dalam pabrik terasa pengap dan penuh debu, namun Laila tetap semangat menjalankannya demi menafkahi anak semata wayangnya. Tak jarang, ia harus bekerja lembur, bahkan terkadang harus mengorbankan waktu istirahatnya hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Meskipun pekerjaannya penuh tekanan, Laila tidak pernah merasakan rasa putus asa. Ia selalu memiliki tekad yang kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Adit. Setiap hari, ia selalu membayangkan masa depan Adit yang lebih cerah, berharap suatu saat nanti anaknya bisa meraih impian yang lebih tinggi, meski hidup mereka penuh keterbatasan. Di sisi lain, meskipun kehidupan mereka sederhana, Laila berusaha keras untuk menjaga agar Adit tetap bahagia dan merasa dicintai. Setiap malam sebelum tidur, Laila selalu menemani Adit untuk berbicara tentang harapan dan mimpi-mimpi mereka, meski ia sendiri merasa lelah dan terbebani oleh masalah-masalah yang harus dihadapi. Bagi Laila, Adit adalah segala-galanya. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, adalah demi masa depan Adit. Tidak ada yang lebih penting baginya selain kebahagiaan anaknya. Saat Adit terlihat tersenyum, Laila merasa hidupnya penuh makna, meskipun tantangan yang ia hadapi tak pernah ringan. Setiap senyuman Adit adalah alasan bagi Laila untuk terus berjuang, dan setiap tawa kecil dari anaknya menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Laila menyadari bahwa meskipun hidup mereka sederhana, kebersamaan mereka adalah hal yang paling berharga. Ia selalu berusaha menunjukkan kepada Adit bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka memiliki cinta dan kasih sayang yang tak ternilai. Dengan segala keterbatasan yang ada, Laila tetap bertekad untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk Adit dan memastikan bahwa ia tumbuh menjadi anak yang baik dan memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya. Namun, meskipun hidup mereka penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan mereka penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Ketegangan mulai terasa di tempat kerja Laila. Setelah beberapa minggu bekerja tanpa masalah, ia mulai merasakan ada yang berbeda. Atasannya, Pak Jono, yang biasanya cukup ramah dan memperlakukan semua karyawan dengan adil, mulai menunjukkan sikap yang tidak biasa. Setiap kali Laila lewat di depannya, Pak Jono akan menatapnya dengan pandangan yang tajam, seolah sedang mengamati gerak-geriknya. Laila merasa aneh, tetapi mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia harus fokus pada pekerjaannya, karena Adit membutuhkan biaya untuk sekolah dan hidup mereka bergantung pada gaji yang ia terima setiap bulan. Namun, ketegangan semakin jelas terlihat ketika Pak Jono mulai lebih sering memanggil Laila ke ruangannya. Awalnya, Laila berpikir itu adalah hal biasa, mungkin hanya untuk membicarakan pekerjaan atau tugas-tugas baru yang harus diselesaikan. Tetapi, setiap kali ia berada di ruangannya, Pak Jono selalu terlihat cemas dan terburu-buru.
Suasana yang biasanya tenang dan profesional di ruang kantor itu, kini terasa tegang dan penuh tekanan. Pada suatu hari, ketika Laila sedang mengerjakan mesin jahit di tempatnya, ia mendengar desas-desus di antara rekan-rekannya. Beberapa karyawan mulai berbicara dengan suara pelan, saling berbisik tentang kejadian aneh yang terjadi beberapa hari terakhir. Ada yang mengatakan bahwa Pak Jono tampaknya sangat mengawasi Laila, bahkan beberapa kali melihatnya lebih lama dari biasanya. Laila merasa gelisah, tetapi ia berusaha mengabaikan rumor tersebut. Ia tidak ingin terlibat dalam percakapan yang bisa mengganggu fokus pekerjaannya. Namun, semakin lama, Pak Jono semakin menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Laila. Pada suatu pagi, saat Laila sedang berada di ruang makan pabrik, Pak Jono mendekatinya dengan ekspresi yang tidak biasa. "Laila," katanya dengan nada serius, "saya perlu bicara denganmu sejenak." Laila merasa cemas, tetapi ia mengikuti Pak Jono ke ruang kerjanya. Di dalam ruangannya, Pak Jono mulai berbicara dengan nada yang berbeda. "Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Ada laporan mengenai barang-barang yang hilang di gudang tekstil. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak terlibat." Kata-kata Pak Jono membuat Laila terkejut. "Apa maksud Pak Jono?" tanyanya dengan hati berdebar. "Saya hanya bekerja seperti biasa," jawabnya dengan suara yang sedikit gemetar. Pak Jono menatapnya lebih lama, dan Laila merasa pandangannya itu seperti menyelidiki dirinya. "Beberapa barang hilang, dan saya harus memastikan semuanya," jawab Pak Jono dengan tegas. Laila merasa bahwa suasana semakin tidak nyaman, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, Pak," jawabnya dengan mantap, meskipun dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Jono kemudian mengangguk, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya meminta Laila untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Keesokan harinya, Laila kembali ke pabrik dengan perasaan cemas yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap kali ia bekerja, ia merasa seperti diawasi. Setiap kali ia melewati ruangan atasan, pandangan tajam Pak Jono seolah-olah mengawasi setiap gerak-geriknya. Laila tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang untuk menghidupi Adit. Namun ketegangan yang semakin hari semakin terasa membuatnya merasa terpojok. Suasana pabrik pun menjadi lebih mencekam. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauh darinya, dan Laila merasakan adanya perubahan sikap. Beberapa karyawan yang dulu ramah, kini tidak lagi berbicara dengannya seperti biasanya. Mereka tampak menghindar, seolah takut terlibat dalam masalah yang sedang menimpa Laila. Meski begitu, Laila tetap mencoba menjalani hari-harinya dengan sabar, meskipun ketegangan yang ia rasakan semakin berat. Laila merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak terelakkan. Setiap hari, ia bekerja dengan perasaan tidak tenang, khawatir bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Pak Jono mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mencoba untuk mencari cara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun semua usaha itu terasa sia-sia karena atmosfer di tempat kerja semakin suram. Semua yang ia lakukan terasa dipantau, dan ia merasa tidak ada tempat yang aman. Bahkan sesekali, Laila merasa bahwa dirinya mulai kehilangan arah. Namun ia berusaha untuk tetap berjuang demi Adit, satu-satunya alasan yang membuatnya bertahan. Hari-hari di pabrik tekstil semakin berat bagi Laila. Tuduhan yang dilontarkan oleh Pak Jono, atasan yang sebelumnya ia anggap baik, semakin membuatnya merasa terpojok. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Pak Jono memanggil Laila ke ruangannya lagi. Suasana di dalam ruangan itu terasa lebih berat, dan Pak Jono duduk dengan ekspresi serius. "Laila, saya sudah mendapat laporan yang lebih jelas," katanya tanpa menyembunyikan ketusnya. "Kamu harus bertanggung jawab atas hilangnya beberapa barang di gudang. Kami menemukan beberapa bukti yang mengarah padamu." Laila terdiam, terpaku dengan apa yang baru saja didengarnya. Hati Laila seakan dihantam keras. "Bukti?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa maksud Pak Jono? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu." Namun, Pak Jono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya mengulang pernyataannya, menegaskan bahwa Laila harus menanggung akibatnya jika tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai. Tuduhan tersebut datang begitu mendalam, dan meskipun Laila tahu ia tidak bersalah, ia merasa semakin terpojok. Ketika Laila keluar dari ruang kerja Pak Jono, seluruh pabrik seperti berubah. Setiap langkahnya terasa begitu berat,
Seakan-akan seluruh mata karyawan lain tertuju padanya. Mereka tidak berbicara, tidak ada yang bertanya, namun aura ketegangan begitu terasa. Setiap kali ia melintas, beberapa rekan sekerja yang dulu berbicara dengannya dengan hangat, kini terlihat menghindarinya. Laila merasa seperti seorang terpidana yang sedang diadili, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam hatinya, Laila mulai merasakan kebingungan dan kemarahan yang bercampur. Ia tahu dirinya tidak bersalah, namun ia tidak tahu bagaimana membuktikannya. Tidak ada bukti yang jelas, hanya tuduhan yang berasal dari atasan yang sudah lebih dahulu memiliki pengaruh besar di pabrik. Semua karyawan yang berada di sekitarnya tampaknya lebih memilih untuk berpihak pada Pak Jono, bukan karena mereka percaya bahwa Laila bersalah, tetapi karena mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. Dunia yang dulu penuh dengan tawa dan percakapan ringan kini terasa sunyi dan penuh prasangka. Hari-hari berikutnya Laila terus bekerja dengan perasaan terhimpit. Ia merasa terpenjara dalam situasi yang tidak adil, dan ketidakberdayaan itu membuat hatinya semakin pedih. Setiap kali ia melihat rekan sekerja yang dulu akrab, mereka tampak menghindari tatapannya. Laila merasa tidak lagi menjadi bagian dari lingkungan yang dulu ia kenal. Bahkan, beberapa dari mereka mulai berbicara di belakangnya, membicarakan tuduhan yang belum terbukti itu. Namun tidak satu pun yang berani berdiri untuk membelanya. Laila merasa seperti dibiarkan begitu saja. Di tengah kebingungannya, Laila merasa terzolimi. Bagaimana mungkin ia harus menerima perlakuan seperti ini? Semua yang ia lakukan di pabrik selama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Adit, untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ia bekerja keras, tidak pernah menuntut lebih, hanya menginginkan kehidupan yang layak. Namun, kini ia dihukum tanpa bukti, tanpa kesempatan untuk membela diri. Ia merasa dikhianati oleh sistem yang tidak adil, oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya, tetapi lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Kecewa dengan rekan-rekannya yang tidak memberikan dukungan, Laila mulai merasa terisolasi. Setiap detik yang berlalu, ia merasakan beban yang semakin berat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Jika ia melawan, ia takut kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Namun, jika ia diam saja, ia merasa dirinya semakin terperosok dalam ketidakadilan. Perasaan bingung dan marah itu semakin menyiksa, dan ia merasa semakin terpuruk dalam situasi yang tak menentu. Namun, meskipun dihimpit oleh perasaan terzolimi dan ketidakpastian, Laila tidak menyerah. Di dalam hati, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Adit membutuhkan ibunya untuk terus berjuang, untuk membuktikan bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan tekadnya. Meskipun semua orang di sekitarnya tampak mengabaikan, Laila tetap berusaha untuk menjaga semangatnya. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa ia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Dan meskipun kesendirian dan kebingungan semakin menggerogoti hatinya, Laila bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Ketegangan yang terus menguat di pabrik tekstil akhirnya mencapai puncaknya. Setelah beberapa minggu yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, Pak Jono, atasannya, memanggil Laila ke ruangannya untuk sekali lagi membahas tuduhan yang sudah menggantung di atas kepala Laila. Pagi itu, suasana di pabrik terasa lebih suram dari biasanya. Langkah kaki Laila terasa semakin berat, meski ia berusaha keras untuk menepis perasaan takut yang mulai menguasainya. Setiap kali ia mendekati ruang kerja Pak Jono, detak jantungnya selalu terasa lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ia merasa seperti berada di ujung jurang yang gelap. Ketika akhirnya Laila memasuki ruang kerja Pak Jono, pria itu sedang duduk dengan ekspresi yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Sesuatu yang membuat Laila semakin merasa tidak nyaman. Pak Jono memandangnya dengan tajam, seolah mencari reaksi dari setiap kata yang akan dia ucapkan. Laila menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Pak Jono menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menghela napas panjang, seakan ia sudah memutuskan apa yang akan terjadi. Laila, katanya, suara berat dan penuh ancaman, saya sudah memberikan banyak kesempatan kepadamu. Namun, sampai sekarang, kamu belum juga bisa memberikan penjelasan yang memadai tentang tuduhan yang saya lemparkan padamu. Saya sudah melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga agar masalah ini tidak berkembang lebih jauh. Tapi kamu terus membiarkannya. Ia berhenti sejenak, menatap Laila seakan menunggu tanggapan. Namun Laila hanya diam, menahan amarah yang membara di dalam dada.
Laila merasa seakan berada di ujung jurang. Semua perasaan bingung, marah, dan kecewa yang sudah ia simpan selama ini mendesak untuk keluar. Namun, ia tahu bahwa jika ia berbicara terlalu keras atau bertindak gegabah, ia akan semakin terjerat dalam situasi ini. Ia hanya bisa menunggu dengan penuh kecemasan, berharap ada sedikit kebaikan yang akan muncul dari Pak Jono. Pak Jono melanjutkan kata-katanya dengan nada yang semakin tajam. Jika kamu tidak segera menyelesaikan masalah ini dan menuruti perintah saya tidak akan ragu untuk memecatmu. Bahkan lebih dari itu, saya bisa membuatmu dipenjara dengan tuduhan pencurian yang tidak pernah kamu lakukan. Aku sudah mengumpulkan bukti yang cukup, dan aku punya pengaruh untuk membuat semua ini menjadi kenyataan. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar di telinga Laila. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Semua perjuangannya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, semuanya hancur begitu saja dalam sekejap. Laila tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Pak Jono semakin membekukan tubuhnya. Ia merasa seakan dunia di sekitarnya mendadak menghilang. Hanya ada dua orang yang ada di dalam ruangan ini, dirinya dan Pak Jono. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pertempuran besar dalam dirinya, antara keinginan untuk melawan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, meskipun ketakutan itu begitu mendalam, Laila merasa kemarahan mulai tumbuh dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang harga dirinya sebagai seorang ibu yang sudah berjuang keras untuk anaknya. Semua yang ia lakukan selama ini, untuk Adit, untuk kehidupannya, tiba-tiba dipertaruhkan dalam permainan yang tidak adil ini. Jadi, apakah kamu akan menuruti perintah saya? Tanya Pak Jono dengan nada yang penuh tekanan. Laila bisa merasakan ancaman yang terkandung dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di luar, suara mesin jahit dan langkah kaki rekan-rekannya tidak terdengar lagi. Semua fokus Laila hanya tertuju pada Pak Jono dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perasaan bingung dan terkejut yang selama ini menghantuinya berubah menjadi kemarahan yang tak terbendung. Laila bisa merasakan darahnya mendidih. Ia ingin berbicara, ingin melawan. Tetapi ia tahu bahwa jika ia berbicara terlalu keras atau melawan, ia bisa kehilangan segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia tidak melawan, ia akan terus dihimpit oleh rasa ketidakadilan yang menggerogoti hatinya. Di dalam dirinya, Laila mulai merasakan kekuatan baru. Kekuatan yang datang dari rasa ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Kekuatan untuk membela dirinya, dan yang paling penting, kekuatan untuk melindungi Adit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terperosok lebih dalam situasi yang penuh ketidakadilan ini. Meskipun ia merasa terpojok, meskipun ancaman yang Pak Jono lontarkan begitu besar, Laila bertekad untuk tidak membiarkan dirinya dipermalukan seperti ini. Dengan suara yang sedikit gemetar, namun penuh tekad, Laila menjawab, "Saya tidak akan mengikuti perintah Anda. Saya tidak bersalah, dan saya akan berjuang untuk membuktikannya. Anda bisa mencoba mengancam saya, tetapi saya tidak akan takut." Kalimat itu keluar dengan segala keberanian yang ia miliki. Meskipun hatinya penuh dengan ketakutan, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan yang ia hadapi. Setelah ancaman yang dilontarkan Pak Jono, Laila merasa beban yang lebih berat lagi menimpanya. Tekanan yang ia rasakan kini bukan hanya fisik, melainkan juga emosional dan psikologis. Setiap hari, ia merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia harus terus bekerja keras di pabrik untuk mempertahankan pekerjaannya demi memenuhi kebutuhan Adit. Di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan terus terperangkap dalam ketidakadilan yang menimpanya. Perasaan bingung dan cemas semakin merasuki pikirannya. Hari-hari Laila kini dipenuhi dengan kekhawatiran yang datang silih berganti. Setiap pagi, sebelum ia berangkat ke pabrik, ia sudah merasa cemas tentang bagaimana hari itu akan berjalan. Ketika ia memasuki pabrik, udara yang seharusnya terasa normal dan familiar kini terasa mencekam. Setiap langkah yang ia ambil di antara mesin-mesin jahit itu seakan memberi beban yang lebih besar di pundaknya. Tak jarang ia mendapati dirinya menghindari tatapan mata Pak Jono yang selalu mengawasi setiap gerak-geriknya, menambah ketegangan yang ada. Terkadang, Laila merasa seperti hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Namun, selain tekanan di tempat kerja, masalah ini juga mulai mempengaruhi kehidupan pribadinya. Adit, yang semula ceria dan penuh tawa, mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Setiap kali Laila pulang ke rumah,
ia mendapati anaknya itu tampak lebih pendiam dari biasanya. Adit sering menatapnya dengan tatapan kosong, seakan mencari alasan di balik kecemasan ibunya. Laila berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya di hadapan Adit, tetapi ia tahu betul bahwa anaknya itu merasakan perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika Adit bertanya mengapa ibunya terlihat lebih lelah dan murung, Laila hanya bisa memberikan jawaban samar, mencoba untuk menyembunyikan beban yang ia rasakan. Suatu malam, setelah selesai bekerja lembur di pabrik, Laila pulang dan mendapati Adit sedang duduk sendirian di meja makan, menggambar dengan pensil yang sudah hampir habis. Laila merasa hatinya sakit melihat pemandangan itu. Adit yang biasanya berlari menghampirinya dengan tawa riang kini hanya duduk diam. Seakan-akan dunia di sekitarnya tidak lagi menyenangkan. "Adit, kenapa?" tanya Laila dengan suara pelan. Adit hanya mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Namun senyumnya terasa kosong. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya, meski Laila bisa melihat kerisauan di mata anaknya. Setiap kali melihat Adit, Laila merasa semakin terjepit antara dua dunia. Di satu sisi, ia merasa tak bisa menyerah karena Adit membutuhkan dirinya. Namun di sisi lain, ia merasakan tekanan yang semakin besar di tempat kerja. Ia takut jika ia terus bertahan dalam situasi ini, semuanya akan hancur. Tidak hanya karirnya, tetapi juga hubungan yang ia jaga begitu lama dengan anaknya. Laila merasa semakin terjepit, semakin kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan perjuangannya untuk keadilan. Krisis semakin mendalam ketika Laila merasa bahwa ia semakin terperangkap dalam lingkaran ketidakadilan yang tak bisa dihindari. Semua usaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tampaknya sia-sia. Bukti yang seharusnya menjadi penyelamatnya tak pernah cukup kuat, dan Pak Jono terus memanipulasi keadaan untuk mengontrol dirinya. Sementara itu, rekan-rekannya yang seharusnya menjadi teman dalam perjuangan malah semakin menjauh, memilih untuk tetap berada di sisi atasan demi menjaga kedudukan mereka. Laila merasa semakin kehilangan arah, seakan setiap langkah yang ia ambil malah memperburuk keadaan. Keputusan yang harus ia buat semakin sulit. Untuk pertama kalinya, Laila merasa benar-benar terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bahwa jika ia melawan, ia akan kehilangan pekerjaannya, dan dengan itu, masa depan Adit akan semakin suram. Namun jika ia terus diam, ia akan semakin terperosok dalam ketidakadilan yang semakin menghimpit dirinya. Setiap hari terasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak pernah jelas arahnya. Ia ingin keluar dari kebuntuan ini, tetapi setiap pilihan terasa penuh dengan konsekuensi yang menakutkan. Semakin lama, Laila merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Pikiran-pikirannya terus terombang-ambing antara rasa takut dan kebingungan. Ia merasa kehilangan arah, tak tahu apakah ia harus terus bertahan dalam situasi ini atau mulai mencari jalan keluar yang lebih berisiko. Namun, yang paling membuatnya tertekan adalah kenyataan bahwa Adit semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merasakan ketegangan dalam diri ibunya. Laila merasa semakin jauh dari anaknya, dan perasaan itu semakin menghancurkannya. Ketidakpastian yang ia hadapi di tempat kerja semakin mempengaruhi hubungan mereka, dan itu adalah beban emosional yang jauh lebih berat daripada pekerjaan fisik yang harus ia jalani setiap hari. Laila merasa seakan-akan dunia ini semakin mempersempit ruang geraknya. Ia terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang semakin tidak bisa ia hindari. Setiap kali ia berpikir telah menemukan jalan keluar, ia merasa kembali dipermalukan dan dihancurkan oleh sistem yang tidak adil. Tidak ada tempat aman bagi Laila. Hanya ada rasa cemas dan takut yang semakin menghantuinya. Ia terjebak dalam dilema yang tidak bisa ia selesaikan seorang diri. Laila merasa kelelahan yang luar biasa setelah berhari-hari bergulat dengan tekanan mental dan emosional yang terus menghantuinya. Perasaan terperosok dalam lingkaran ketidakadilan yang tak kunjung berakhir semakin mempengaruhi hidupnya. Di tempat kerja, suasana semakin sulit, dan tekanan dari Pak Jono semakin menumpuk. Meski begitu, hidup harus terus berjalan, dan ia tetap berusaha menjalani hari-hari sebaik mungkin demi Adit. Namun, di dalam hatinya, Laila merasa semakin tenggelam dalam keputusasaan. Pada suatu sore yang suram, saat Laila sedang duduk di sebuah kedai kopi kecil setelah pulang dari pabrik, ia tanpa sengaja bertemu dengan Arif, seorang teman lama dari masa kuliah yang sudah lama tak ia jumpai. Arif, yang kini bekerja sebagai pengacara, mengenali Laila meskipun ia sudah lama tak melihatnya. Mereka berbincang singkat tentang kehidupan masing-masing, dan Laila, dengan sedikit ragu, mulai menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ia berbicara tentang tuduhan yang ia terima,
ketidakadilan yang terus ia rasakan, dan rasa frustasi yang semakin dalam. Arif, yang mendengarkan dengan seksama, terlihat sangat terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Laila. "Laila, kamu benar-benar terjebak dalam situasi yang sangat sulit," kata Arif. "Tapi, kamu tidak sendirian. Saya bisa membantu kamu." Laila menatap Arif dengan mata yang penuh keheranan. Meskipun ia tahu Arif adalah pengacara yang sangat berpengalaman, ia masih merasa ragu. "Tapi bagaimana? Semua bukti yang ada tampaknya mengarah pada saya, dan saya merasa sudah tidak ada jalan keluar," jawabnya dengan suara yang penuh ketidakpercayaan. Arif tersenyum lembut, berusaha meyakinkan Laila. "Kamu tidak tahu, Laila. Saya yakin ada celah untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jika kita bisa mencari bukti yang tepat, dan kamu berani melawan, saya percaya kita bisa menang." Laila masih merasa bingung, namun kata-kata Arif seakan memberikan secercah harapan yang sangat dibutuhkan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membela diri dan keluar dari tekanan yang semakin mencekiknya. Mereka memutuskan untuk bertemu lagi di kantor Arif beberapa hari kemudian untuk membicarakan lebih lanjut tentang kasus yang dihadapi Laila. Di kantor pengacara yang sederhana namun nyaman itu, Arif mulai menjelaskan dengan lebih rinci mengenai langkah-langkah hukum yang bisa diambil untuk membela Laila. "Tuduhan yang kamu hadapi memang berat. Tapi saya percaya kita bisa menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Kamu harus siap untuk menghadapi tantangan ini," kata Arif dengan nada penuh keyakinan. "Tapi kamu harus berani mengambil langkah pertama untuk mencari bukti-bukti yang bisa mendukung posisimu." Laila mendengarkan dengan seksama, dan meskipun ketakutan masih menghantui pikirannya, kata-kata Arif memberinya kekuatan baru. "Jadi, kamu yakin ini bisa berhasil?" tanya Laila, yang mulai merasakan sedikit harapan dalam hatinya. Arif mengangguk dengan tegas. "Jika kamu berani melawan, jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menemukan cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tapi kamu harus percaya pada diri sendiri, dan yakin bahwa keadilan akan berpihak pada kebenaran." Kata-kata Arif seperti menyulut api semangat yang sudah lama padam dalam diri Laila. Selama ini, ia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak adil. Namun kini, berkat bantuan Arif, ia mulai melihat secercah harapan. Arif tidak hanya menawarkan bantuan hukum, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh Laila. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Laila merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Seseorang yang siap membantunya keluar dari kesulitan ini. Setelah pertemuan itu, Laila merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi kini ia memiliki sekutu yang bisa diandalkan. Arif meyakinkan Laila bahwa ia tidak perlu lagi menghadapi semua ini sendirian. Dengan bantuan Arif, Laila mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencari bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mereka sepakat untuk mulai menyelidiki lebih dalam ke dalam setiap detail yang ada di sekitar kasus ini, berharap bisa menemukan celah yang bisa membebaskan Laila dari tuduhan yang tidak berdasar itu. Laila pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Meski perjalanan masih panjang dan penuh ketidakpastian, ia merasa diberi kesempatan baru untuk memperjuangkan hak-haknya. Arif memberinya harapan yang tak ternilai, dan Laila mulai percaya bahwa ia bisa keluar dari lingkaran ketidakadilan ini. Kini, ia memiliki tekad yang lebih kuat, dan meskipun tantangan masih ada di depan, ia siap menghadapi semuanya demi membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang. Laila dan Arif memulai pencarian bukti dengan semangat yang baru, namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Setiap langkah terasa penuh tantangan, terutama karena mereka harus bekerja secara diam-diam untuk menghindari kecurigaan dari Pak Jono, atasan Laila. Mereka mulai menyusun rencana dengan cermat, mencari setiap kemungkinan yang dapat membantu membuktikan bahwa Laila tidak bersalah. Arif, dengan pengalamannya sebagai pengacara, mengarahkan Laila untuk mencari jejak-jejak kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka menggali setiap informasi dengan teliti, mulai dari mencatat jam-jam kerja yang terekam, transaksi yang mungkin mencurigakan, hingga mencari saksi yang dapat memberi kesaksian yang menguntungkan. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan bukti yang cukup kuat. Setiap kali mereka merasa hampir mencapai titik terang, ada saja halangan yang muncul. Salah satu hambatan terbesar datang dari atasan Laila sendiri. Pak Jono, yang semakin merasa terancam oleh usaha Laila dan Arif untuk mengungkapkan kebenaran, mulai menekan dan mengancam mereka dengan lebih keras. Di tengah malam,
Laila sering mendapatkan pesan singkat yang mengancam untuk memecatnya atau bahkan membawa masalah ini ke ranah hukum jika ia tidak menghentikan upayanya. Pak Jono tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk menekan Laila agar menyerah, bahkan berusaha menutupi bukti-bukti yang dapat membuktikan kesalahannya. Sementara itu, Laila merasa semakin terhimpit oleh ketakutan akan kehilangan pekerjaannya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini tanpa melawan. Di tengah pencarian bukti yang terus menemui jalan buntu, Laila mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa hampir semua orang di pabrik memilih untuk mendukung Pak Jono, bukan karena mereka percaya bahwa Laila bersalah, tetapi karena mereka takut akan kehilangan pekerjaan mereka. Rekan-rekannya mulai menjauhkan diri, dan Laila merasa semakin terisolasi. Bahkan beberapa dari mereka, yang dulu dekat dengannya, tidak lagi berani berbicara dengannya, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Kepercayaan diri Laila mulai terkikis. Ia merasa semakin terperangkap dalam lingkaran ketidakadilan yang semakin mempersempit ruang geraknya. Suatu hari, ketika Laila dan Arif menemui seorang saksi yang diakini bisa membantu, mereka mendapati bahwa orang tersebut justru mundur setelah mendengar ancaman dari Pak Jono. Saksi tersebut takut jika ia berbicara, ia akan kehilangan pekerjaan dan kehidupan yang sudah susah payah dibangunnya. Rintangan itu membuat Laila hampir putus asa. Semua orang tampaknya terlibat dalam permainan yang tidak adil ini, dan ia merasa tak berdaya. Arif mencoba menenangkan Laila dengan kata-kata bijak, tetapi dalam hati Laila, rasa cemas dan marah mulai menguasai. Dia mulai meragukan apakah semua usaha ini akan sia-sia. Namun, setiap kali Laila merasa ingin menyerah, ia teringat akan Adit. Setiap senyum anaknya, setiap tawa kecil yang terdengar dari ruang tamu saat mereka berbicara bersama, mengingatkannya pada tujuan utama perjuangannya. Adit yang masih kecil, yang tidak mengerti betapa sulitnya hidup yang mereka jalani, tetapi yang selalu menantikan hari-hari yang lebih baik. Laila merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan perjuangan itu begitu saja. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan Adit. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus terus berusaha. Walau langkahnya berat, dan meskipun dirinya merasa terhimpit, ia tahu bahwa menyerah berarti menghancurkan segala yang telah ia perjuangkan selama ini. Ketika Laila hampir kehilangan harapan, sebuah kejadian tak terduga datang. Salah seorang karyawan lama di pabrik, yang dulu bekerja bersama Laila, datang menemui Arif secara diam-diam. Orang itu, yang semula takut melibatkan diri, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia memberi mereka informasi yang sangat berharga. Sebuah rekaman video yang menunjukkan bahwa ada aktivitas yang mencurigakan di gudang pabrik pada malam hari, yang menunjukkan bahwa Pak Jono terlibat dalam pengaturan pencurian barang tersebut. Rekaman tersebut tidak hanya memberikan bukti bahwa Laila tidak bersalah, tetapi juga membuka mata mereka akan peran Pak Jono dalam merencanakan seluruh kejadian tersebut. Berita itu memberikan Laila dorongan semangat yang luar biasa. Selama ini ia merasa bahwa semuanya tidak akan pernah berubah. Namun kini, ia merasakan bahwa ada harapan. Rekaman itu menjadi titik balik yang Laila dan Arif butuhkan. Meskipun mereka tahu bahwa masih ada banyak halangan di depan, Laila merasa lebih kuat. Tekanan yang selama ini membebaninya mulai terasa sedikit lebih ringan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjuangannya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah akan membuahkan hasil. Ia bertekad untuk terus melawan, meskipun ancaman Pak Jono semakin mendalam. Adit, yang selama ini melihat ibunya berjuang dalam diam, mulai merasakan perubahan dalam diri Laila. Ibunya yang dulu tampak lelah dan tertekan kini mulai menunjukkan senyum yang lebih tulus. Melihat ibunya kembali bangkit, Adit pun merasa semangatnya kembali hidup. Ia mulai merasa optimis, dan kedekatannya dengan Laila semakin mendalam. Laila, meskipun masih tertekan, merasa bahwa semangat Adit adalah bahan bakar yang cukup untuk menghadapinya semua. Setelah perjuangan panjang dan berliku, akhirnya Laila mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya di pengadilan. Hari itu, suasana hati Laila sangat berbeda. Ia merasa terombang-ambing antara ketegangan dan harapan. Setelah berbulan-bulan berjuang bersama Arif untuk mengumpulkan bukti, ia akhirnya bisa berdiri di hadapan hakim dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selama ini, setiap langkahnya penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Tetapi kini ia merasa bahwa segala upaya dan pengorbanan yang telah ia lakukan akan diuji di ruang pengadilan ini. Di ruang sidang, Laila duduk dengan tubuh kaku.
Tangannya yang dingin memegang erat tas kecil yang ia bawa. Arif duduk di sampingnya, memberikan dukungan dan kekuatan moral yang sangat dibutuhkan oleh Laila. Semua yang mereka kerjakan, mulai dari mencari bukti hingga menghadapi ancaman dari Pak Jono, semuanya kini dipertaruhkan dalam sidang yang menentukan ini. Laila menatap meja pengadilan yang terletak di hadapannya, tempat di mana segala keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya akan diambil. Dengan detak jantung yang semakin cepat, ia tahu bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika ia kalah, ia akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia akan kehilangan harga dirinya dan masa depan Adit. Sidang dimulai dengan suara hakim yang memerintah semua yang hadir untuk duduk dengan tertib. Pak Jono, yang sebelumnya selalu tampak yakin dan dominan, kini duduk di kursinya dengan ekspresi yang cemas. Wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya, karena ia tahu bahwa bukti-bukti yang Laila dan Arif bawa ke pengadilan adalah ancaman besar bagi posisinya. Laila melihat Pak Jono dengan tatapan penuh keyakinan, meskipun perasaan gugup masih mengguncang hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Arif mulai memberikan argumen pembuka, dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. Ia menunjukkan rekaman video yang mereka temukan, yang membuktikan bahwa Pak Jono terlibat dalam pengaturan pencurian barang di pabrik tersebut. Dengan bukti yang jelas dan kuat, Arif menyampaikan bagaimana tuduhan terhadap Laila selama ini tidak berdasar dan bagaimana peran Pak Jono yang sebenarnya dalam kasus ini. Semua bukti yang mereka kumpulkan, termasuk saksi yang akhirnya berani tampil di pengadilan, mulai membuktikan bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Laila adalah manipulasi yang disengaja. Setiap kali Arif menyampaikan bukti baru, Laila merasa semakin kuat. Setiap detik yang berlalu, ia merasa bahwa seluruh hidupnya yang penuh ketidakpastian dan ketidakadilan ini mulai mendapat titik terang. Ia menatap wajah orang-orang yang ada di ruang sidang. Beberapa di antaranya adalah rekan-rekannya di pabrik yang akhirnya memilih untuk mendukungnya setelah melihat kebenaran terungkap. Wajah mereka yang penuh penyesalan menyiratkan bahwa mereka mulai memahami betapa kerasnya perjuangan yang telah Laila jalani selama ini. Pak Jono, yang sebelumnya berbicara dengan suara lantang dan penuh ancaman, kini tampak semakin terpojok. Ia mulai menggigil di kursinya, tidak mampu lagi membela dirinya. Semakin banyak bukti yang terungkap, semakin ia merasa tidak bisa menyembunyikan kesalahannya. Laila bisa melihat ekspresinya yang berubah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kemenangan dalam dirinya. Pak Jono, yang dulu merasa sangat kuat dan berkuasa, kini tampak seperti orang yang kalah. Akhirnya, setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, hakim memberikan keputusan. Setelah mendengar argumen dan melihat bukti-bukti yang ada, saya memutuskan bahwa Laila tidak bersalah dalam kasus ini. Tuduhan terhadapnya tidak terbukti, dan kami akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang telah memanipulasi situasi ini. Laila tertegun, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia merasa seperti ada beban yang terlepas dari pundaknya. Keputusan itu bukan hanya membebaskannya dari tuduhan palsu, tetapi juga mengembalikan harga dirinya yang selama ini diinjak-injak oleh ketidakadilan. Saat hakim mengumumkan keputusan itu, Laila merasa emosinya meluap. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Semua perasaan yang selama ini terkumpul, rasa marah, takut, dan kecewa, akhirnya tumpah begitu saja. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kelegaan dan kebahagiaan yang mendalam mengisi hatinya. Semua perjuangannya selama ini, semua kerja kerasnya bersama Arif, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Ia bisa bernapas lega, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa mulai membangun kembali hidupnya dengan kepala tegak. Arif, yang selama ini berada di sampingnya, tersenyum bangga. Ia tahu betapa berat perjuangan ini, dan kini Laila akhirnya mendapatkan keadilan yang seharusnya ia dapatkan sejak awal. Mereka berdua keluar dari ruang sidang dengan perasaan yang luar biasa. Laila tidak hanya merasa bebas dari tuduhan, tetapi ia juga merasa bahwa keadilan telah menang. Dengan Adit yang sudah menunggunya di luar, Laila merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam, bahwa semua penderitaan yang ia alami selama ini, semuanya tidak sia-sia. Keputusan pengadilan ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi Laila, tetapi juga tentang kemenangan kebenaran yang akhirnya terungkap. Di akhir hari itu, Laila tahu bahwa meskipun jalan hidupnya penuh dengan rintangan, ia telah membuktikan bahwa keberanian dan tekad yang tulus akan selalu membuahkan hasil yang lebih baik. Setelah melalui perjuangan panjang yang penuh dengan ketegangan, ancaman, dan pengorbanan,
Akhirnya Laila merasakan titik terang yang ia tunggu-tunggu. Keputusan pengadilan yang membebaskannya dari tuduhan palsu menjadi kemenangan besar dalam hidupnya. Meski perjalanan panjang masih harus ditempuh, kemenangan itu adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidup Laila. Keadilan yang selama ini terhalang akhirnya bisa ia raih, dan ia merasa hatinya lega. Tidak hanya karena ia terbebas dari tuduhan yang tidak adil, tetapi juga karena ia bisa membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Setelah keputusan itu, Pak Jono, yang sebelumnya telah menzalimi Laila, tidak bisa lagi menghindari konsekuensi atas tindakannya. Semua bukti yang ditemukan di pengadilan, termasuk rekaman video dan kesaksian para saksi, akhirnya membongkar kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Laila, dengan bantuan Arif dan tekad yang kuat, berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah korban dari manipulasi dan kebohongan yang direncanakan oleh Pak Jono. Tidak hanya Laila yang mendapatkan keadilan, tetapi juga seluruh karyawan pabrik yang selama ini hidup dalam ketakutan dan tekanan yang diberikan oleh atasan mereka. Pak Jono, yang dulu merasa berkuasa dan tak tergoyahkan, akhirnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya yang tidak hanya merugikan Laila, tetapi juga seluruh karyawan yang telah menjadi korban dari manipulasi dan ketidakadilan di pabrik tersebut. Melihat Pak Jono diproses hukum dan dihukum sesuai dengan perbuatannya memberikan Laila rasa kepuasan dan keadilan yang mendalam. Namun, di sisi lain, ia tidak merayakan kekalahan Pak Jono, karena ia tahu bahwa ini bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang keberhasilan membuktikan kebenaran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kini, Laila bisa kembali bekerja di pabrik tanpa rasa takut akan ancaman atau tekanan yang dulu menghantuinya. Ia merasa diberi kebebasan untuk menjalani hidupnya dengan penuh rasa aman. Tugas-tugas yang dulu terasa begitu berat kini bisa ia jalani dengan lebih tenang, karena ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mengancam posisinya atau membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Kembali ke pekerjaannya adalah kemenangan tersendiri, karena Laila bisa melakukannya tanpa rasa takut atau cemas yang selama ini menghantuinya. Lebih dari itu, kemenangan ini memberikan harapan baru bagi masa depan Adit. Laila bisa kembali fokus untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka belum sempurna, mereka telah melalui banyak cobaan bersama, dan kini ia bisa memberikan Adit kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan penuh dengan harapan. Laila merasa bahwa ia tidak hanya membebaskan dirinya dari ketidakadilan, tetapi juga membuka pintu bagi Adit untuk meraih masa depan yang lebih cerah tanpa harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang selama ini mengikutinya. Cerita ini berakhir dengan pesan moral yang dalam. Laila telah menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keberanian untuk melawan ketidakadilan. Ketika kita menghadapi rintangan yang tampaknya tak teratasi, ketika semua orang di sekitar kita memilih untuk diam atau mengikuti arus, kita harus memiliki kekuatan dalam diri untuk berdiri teguh dan memperjuangkan hak-hak kita. Kekuatan itu bukan hanya datang dari kekuatan fisik atau pengaruh yang kita miliki, tetapi dari keyakinan kita pada kebenaran dan keadilan. Laila mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa terperosok dalam situasi yang tampaknya tidak bisa diubah, kita selalu memiliki pilihan untuk melawan. Keberanian untuk mengambil langkah pertama, untuk tidak menyerah meskipun jalan terasa berat, adalah kunci untuk mencapai perubahan. Dalam hidup ini, ketidakadilan tidak akan pernah hilang dengan sendirinya. Kita harus berani untuk menantangnya, memperjuangkan apa yang benar, dan berusaha keras untuk memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan. Kisah Laila adalah bukti nyata bahwa dalam setiap perjuangan, ada harapan. Dalam setiap ketidakadilan, ada kesempatan untuk memperbaiki dan membangun kembali apa yang telah hancur. Laila mungkin tidak tahu sejak awal bagaimana akhirnya, tetapi dengan tekad dan keberanian, ia telah membuktikan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya. Begitu pula dengan kita. Setiap orang yang berani untuk melawan ketidakadilan akan selalu mendapatkan kesempatan untuk meraih keadilan, dan pada akhirnya, hidup yang lebih baik. Malam itu, Laila duduk sendiri di beranda rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah menjadi kelam. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, mengusir sedikit rasa lelah yang masih menyelimutinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi segala yang telah terjadi. Perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan akhirnya membawanya pada titik ini. Pada malam yang tenang, di rumah yang sederhana namun penuh harapan. Meski banyak luka dan kesedihan yang telah tergores dalam ingatannya, Laila merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Setiap langkah yang ia ambil dalam perjuangannya telah mengajarkannya arti sejati dari keteguhan hati, dari keadilan yang harus diperjuangkan dengan sepenuh jiwa. Kini, setelah semua yang telah dilalui, setelah semua rintangan yang harus ia hadapi, Laila tahu bahwa ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi wanita yang takut pada ketidakpastian. Ia telah belajar untuk berdiri tegak, melawan ketidakadilan yang menimpanya, dan meraih keadilan yang ia dambakan. Namun, lebih dari itu, Laila kini mengerti bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, untuk melawan rasa takut, adalah inti dari keadilan sejati. Dulu, ia merasa begitu terhimpit oleh situasi yang tidak adil, merasa seolah-olah dunia ini tidak berpihak padanya. Tetapi sekarang, setelah segala perjuangan itu, ia menyadari bahwa keadilan itu tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Keberanian, tekad, dan keyakinan pada kebenaran adalah yang membawanya keluar dari ketidakadilan yang mengurungnya. Di sampingnya, Adi tertidur nyenyak, tubuh kecilnya yang terbungkus selimut tampak damai. Senyum kecil muncul di wajah Laila saat melihat anaknya yang telah menjadi sumber kekuatannya. Adi tidak tahu betapa besar perjuangan yang telah ibunya jalani untuk memberikan kehidupan yang lebih baik baginya. Namun, Laila tahu bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang ia curahkan, setiap langkah yang ia ambil, adalah untuk Adit, untuk memastikan bahwa anaknya tumbuh dalam dunia yang lebih adil dan penuh harapan. Laila menatap rumah kecil yang mereka huni, tempat di mana segala kisahnya dimulai, dan tempat di mana kini ia bisa melangkah dengan lebih pasti. Kehidupan mereka yang sederhana kini terasa lebih berarti. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, ia memiliki kendali atas jalan hidupnya. Tidak ada lagi rasa takut yang menguasainya, tidak ada lagi kekhawatiran akan ketidakadilan yang mengancam. Laila sudah belajar untuk menghadapinya dengan kepala tegak, dan ia bertekad untuk terus memperjuangkan kebenaran dalam setiap langkah hidupnya. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Keadilan, meskipun sudah ia raih, adalah sesuatu yang harus terus dijaga. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk terus berdiri tegak dan berjuang untuk hal-hal yang benar. Laila kini mengerti bahwa kehidupan adalah perjuangan yang tak pernah selesai, dan kebenaran adalah api yang harus terus dipelihara, meskipun terkadang harus melewati rintangan yang besar. Dengan hati yang lebih ringan dan tekad yang lebih kuat, Laila menatap ke depan, ke arah masa depan yang cerah. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang harus dilalui tidak selalu mudah, ia akan terus berjuang. Dan di setiap langkah yang ia ambil, ia akan selalu mengingat satu hal, bahwa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran adalah kunci untuk membuka pintu keadilan yang sejati.